Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun izin ngenal ko diri Didija Gelar Sikam Elsa Astari Dwi dengan NPM 20 jamaah kanca Sikam Farah Vanita NPM 34. Jadi Didija Sikam haga nyampai ko ngenai Pentingnya pengawasan peraturan terhadap model bahasa besar atau LLM di dalam layanan kesehatan. Kemajuan pesat di dalam kecerdasan guayan AI kadu ngarah mi pengembangan model bahasa besar atau LLM saya canggih ke GPT-4 OpenAI jama Bard Google. Pertumbuhan pesat singgi nyani perdebatan global tentang peran chatbot percakapan di dalam layanan kesehatan jama praktik kedokteran. Beragam penerapan LLM kadu lual termasuk ngefasilitasi dokumentasi klinis, nyani ringkasan pelepasan, nyani catatan klinik, operasi jama prosedur, ngedapat kopra otorisasi asuransi, ngerangkum makalah penelitian atau beguai sebagai chatbot, guna ngejawab lulihan pasien mengenai data kayak kekhawatiran spesifik penelitian. Sekadu pandai penting di pengawasan peraturan terhadap LLM di dalam layanan kesehatan. Jadi what mawat sih perbedaan LLM jama teknologi berbasis AI saya kadu mena? Nah, jadi dijawab pepira perbedaan antara kedua nih, ya dosen pertama, buat skala jama kompleksitas. LLM dilatih pada kumpulan data sebalak, memanfaatkan miliaran data berparameter, sehingga menghasilkan kompleksitas yang makin pernah terjadi semakung nih. Tingkat kompleksitas inji memerlukan pengawasan peraturan, sehingga pertimbangkan tantangan terkait interpretasi, keadilan, konsekuensi yang mau diharapkan. Kemudian saya kedua, persyaratan perangkat keras. LLM memerlukan sumber daya komputasi saya balak temon di dalam hal operasi floating point per detik atau PLOP, jama penggunaan unit pemrosesan grafis atau GPU dibandingkan jama model pembelajaran saya mendalam. Kemudian selanjutnya penerapan saya luas. Penerapan saya luas mau injuk model pembelajaran mendalam khusus. Saya dilatih gue mencoko masalah medis atau kebutuhan klinis tertentu. LLM ngedok keterampilan serbaguna saya nyakup berbagai bidang, injuk kesehatan, keuangan, jama pendidikan. Selanjutnya saya ke Pak, yakdo LLM adaptasi real time. LLM dapat menyesuaikan respon secara real time berdasar kekuruan pengguna jama konteks saya berkembang. Perilaku dinamis inji memerlukan pengawasan peraturan termasuk mekanisme pemantauan jama evaluasi saya berkelanjutan. Selanjutnya saya kelima yaitu dampak sosial. Penerapan LLM secara luas berpotensi ngubah lamun aspek masyarakat secara mendasar. Oleh sebab sina, pengawasan peraturan harus mempertimbangkan hanya aspek teknis, namun juga implikasi etika, sosial, jama ekonomi saya lebih luas. Saya terakhir yaitu privasi jama keamanan data. Ketergantungan LLM jama data pelatihan ekstensif menimbulkan masalah privasi jama keamanan. Pengawasan peraturan harus mengajuk kerangka kerja saya kuat guna melindungi informasi sensitif, jama nyegah akses sah jama penyalahgunaan model canggih Sinji. Nah selanjutnya mungkin juga saya jadi pertanyaan kanca-kanca, apa sih peran LLM di dalam praktek pengobatan sina? Penggunaan GPT-4 dalam pengobatan menimbulkan kekhawatiran etika saya meluko kerangka peraturan. Isu-isu hijau transparansi, akuntabilitas, dan keadilan perlu ditangani dua nyegah potensi kesalahan etika. Misalnya, para profesional medis dan pasien perlu diberi informasi tentang keterlibatan AI dalam proses pengakuan keputusan jama rekomendasi. Selain sina, pengawasan peraturan dapat memastikan bahwa model berbasis AI mawa ngelangin atau memperburuk kesenjangan kesehatan. Saya raduat dengan mewajibkan sumber data saya beragam jama representatif. Regulator dapat mengatasi potensi bias dalam data pelatihan AI sehingga mendorong kesetaraan dalam layanan kesehatan. Nah, anjak penjelasan saya kadu dijelas kok, didapat kesimpulan bahwasanya meskipun LLM ngejanjiko masa depan kedokteran, penggunaannya juga ngedok resiko jama tantangan etika. Pendekatan proaktif terhadap regulasi dapat ngerekam ngemanfaatkan potensi teknologi berbasis AI inju LLM
sekaligus ngeminimalko potensi bahaya, jama ngejaga kepercayaan pasien ke penyedia layanan. Ainsina LLM juga dapat jadi kategori pertama teknologi berbasis AI saya diatur melalui penerapan perizinan cangguai pasien. Arti ini regulator pada akhirnya bakal melibatkan pasien dalam pengakuan keputusan fasilitas gue memastikan bahwa apakah aplikasi Cindy berjalan dengan signifikan. Sekian saya dapat sikam sampaikan, sikam akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.